Bayangkan diri Anda berdiri di tengah reruntuhan Trowulan, di mana angin berbisik membawa cerita tentang imperium terbesar di Nusantara. Majapahit bukan sekedar nama dalam buku teks, melainkan entitas hidup yang penuh warna dan intrik yang terkubur dalam tanah. Mari kita buka lembaran baru, bukan dari cerita tutur, melainkan dari guratan keras di atas batu prasasti asli. Inilah saatnya kita memisahkan mana yang sekedar legenda romantis dan mana yang merupakan fakta sejarah murni yang sebenarnya. Banyak gambaran kita tentang Majapahit berasal dari literatur abad ke-19, bukan dari catatan asli sezaman. Apakah sosok Gajah Mada benar-benar seperti arca yang kita kenal, atau itu hanyalah simbol kekuatan mental dari masa lalu? Ketegangan muncul ketika data arkeologis terbaru menunjukkan bahwa hubungan politik kala itu jauh lebih kompleks daripada sekadar penaklukan militer. Prasasti-prasasti yang baru ditemukan mulai menggoyahkan fondasi keyakinan lama kita tentang cara kerja Kekaisaran Agung ini dalam mengelola kekuasaannya. Mari bedah mitos Sumpah Palapa yang sering dianggap sebagai deklarasi perang total tanpa ampun ke seluruh penjuru. Prasasti menunjukkan sistem Mitreka Satata, sebuah pendekatan diplomatik yang memandang kerajaan lain sebagai sahabat sejajar, bukan sekedar bawahan. Strategi ini mengubah persepsi kita tentang Gajah Mada dari jenderal perang menjadi diplomat ulung kelas dunia. Fakta politik Majapahit ternyata penuh dengan perhitungan strategis yang sangat modern dan cerdik, mengutamakan aliansi daripada pertumpahan darah yang sia-sia. Mitos berikutnya adalah tentang armada laut Majapahit yang konon hanya fokus pada kekuatan militer yang menghancurkan musuh. Temuan relief dan prasasti seperti Karangbogem justru mengungkap sistem manajemen maritim dan pajak laut yang sangat terorganisir dengan rapi. Kapal Jung Jawa berfungsi sebagai pusat ekonomi yang menghubungkan rute perdagangan rempah dunia dengan sangat efisien pada masanya. Ini membuktikan bahwa Majapahit adalah raksasa ekonomi global yang menguasai samudra melalui kendali perdagangan, bukan sekedar invasi wilayah. Puncaknya, Prasasti Kudadu mengungkap sisi asli Raden Wijaya sebagai mastermind militer yang sangat brilian dan taktis. Beliau bukan sekadar pelarian yang beruntung, melainkan sosok yang mampu memanipulasi kekuatan adidaya Mongol demi kepentingannya sendiri. Strategi gerilyanya yang terencana matang menunjukkan kecerdasan taktis yang melampaui masanya dalam sejarah militer Nusantara. Inilah momen di mana sejarah terasa lebih megah, karena kita melihat kecerdasan manusia yang nyata di balik peristiwa besar berdirinya sebuah imperium. Dengan terungkapnya fakta dari prasasti ini, gambaran Majapahit yang kaku dan penuh mitos perlahan mulai tergantikan oleh realitas. Namun, kebenaran ini tidak membuat sejarah kita mengecil, justru menjadikannya peradaban yang jauh lebih manusiawi dan pragmatis. Kita melihat sebuah bangsa yang tahu kapan harus berperang dan kapan harus berunding demi kemakmuran jangka panjang rakyatnya. Prasasti ini adalah saksi bisu bahwa leluhur kita memiliki visi tata kelola negara yang sangat luar biasa dan melampaui zamannya. Pada akhirnya, belajar sejarah adalah tentang mengambil hikmah dari setiap kebijaksanaan dan strategi nyata dari masa lalu kita. Prasasti Majapahit mengajarkan kita bahwa persatuan sejati dibangun dengan sistem yang adil dan diplomasi yang kuat antar wilayah. Fakta sejarah memberikan kita cermin yang lebih jernih untuk melihat jati diri kita sebagai bangsa yang besar di mata dunia. Mari kita jaga warisan ini sebagai kompas untuk melangkah menuju masa depan dengan penuh kebanggaan dan pengetahuan yang benar.